Hai Sobat Pointstar, balik lagi ke YouTube Points Indonesia dan hari ini aku akan bahas tentang satu produk dari Logitech bersama pakarnya dari Logitech Expert nih ada Mas Hari. Halo Sobat Pointstar, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin para subscribers dari Pointstar Indonesia. Ya, semoga puasa kemarin lancar ya Mas Hari ya. Betul. Dan di episode kali ini kayaknya Mas Hari baru pertama kali nih masuk ke YouTube Pointstar Indonesia. Dan hari ini kita akan bahas tentang Logitech Relibar. Oke. Nah, Mas Hari, sebelum kita mulai, mungkin Mas Hari bisa perkenalan dulu Mas Hari sebagai siapa di Logitech ya, role-nya. Dan hari ini kita akan bahas tentang salah satu solution nih dari Logitech untuk para subscriber di rumah. Oke, baik. Terima kasih. Halo Sobat Pointstar, apa kabar? Oke, perkenalkan nama saya Hari. Saya lengkapnya Hari Kusumonegoro. Oke, sebelumnya saya di Logitech sebagai video collaboration specialist, lalu sekarang sebagai high touch account manager. Oke. Gitu. Jadi langsung ke end user. Langsung ke end user, langsung banyak ditanya-tanya gitu ya. Sekali. Berarti untuk bahas Logitech Relibar ini kita bisa kupas sedalam mungkin dong ya. Semoga silakan. Oke. Nah, di depan kita ini mungkin bagi para subscriber kita yang di rumah yang masih awam gitu dengan video conferencing gitu, mungkin bisa dijelasin dulu Mas, Logitech Relibar itu apa sih sebenarnya? Oke, Logitech Relibar ini salah satu perangkat untuk video collaboration room system. Room system. Ya, room system. Jadi di dalamnya sudah ada built-in operation OS, namanya kalau di Logitech Collab OS. Lalu di dalamnya ini kalau kita bisa lihat ada dua kamera ya. Yang satu itu sebagai viewfinder. Lalu di sini port-portnya sudah ada untuk perapian kabel, tinggal gampang segala macam. Jadi ini memang salah satu banyak diminatin karena ruang meeting Indonesia rata-rata ruang meeting sedang ke besar. Oke. Berarti ini memang dispesifikkan untuk ruang-ruang meeting yang ukurannya sedang sampai besar ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat dari materialnya sendiri nih, Mas Hari gitu ya. Ini cukup berat juga sih ya. Cukup berat. Kira-kira material itu dari apa sih, Mas? Oke. Kalau di Logitech kita komitmen untuk menjaga emisi karbon, jadi kita bahan-bahannya itu yang berbahan bakar bisa recyclable. Oke. Jadi barang-barang PCR segala macam. Nah itu yang kita fokus ke customer, kita lumayan bayar mahal tapi nggak ada masalah, yang penting emisi karbon bisa berkelanjutan. Dan mendukung sustainability berarti ya? Betul sekali. Oke. Berarti kalau misalnya bahannya dibuat dari bahan-bahan yang didaur ulang gitu ya, apakah itu mempengaruhi desain yang mungkin dia lebih tahan lama atau lebih kuat gitu Mas? Pasti tahan lama karena di Logitech sendiri defaultnya warranty 2 tahun. 2 tahun. Beda sama yang lain. Yang lainnya. Oke. Dan kita bisa ditambahin di extend menjadi 5 tahun seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir kalau orang tahu tentang Logitech, kan tahu awalnya tentang mouse ya. Nah, mouse aja tuh kadang-kadang sampai berapa tahun tuh. Kuatnya. Masih kuat ya. Masih kuat. Berarti meskipun daur ulang ini tetap kuat dan tahan lama. Kuat. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang spesifikasinya nih dari Logitech Relibar, itu Mas Hari bisa jelasin nggak? Oke, tadi sempat saya singgung ya sedikit. Jadi Relibar ini zoomnya itu sampai 15 kali. Oh, 15 support kali. Oke. Optik kamera. Lalu di sini ada viewfinder. Jadi dia bisa mencari untuk speaker. Siapa yang lagi ngomong? Iya, siapa yang lagi ngomong atau auto framing seperti itu. Field of view-nya memang 90. Nah, kalau ini ada tambahan sedikit perangkat, yaitu namanya Logitech Sight. Yang mungkin nanti akan ada di pembahasan. Betul, di episode selanjutnya. Nah, selanjutnya. Betul. Tapi kalau boleh dikasih kisi-kisinya nih Mas, Logitech Sight itu apa sih? Jadi ini bisa dikombinasikan atau diintegrasikan menggunakan Logitech Sight. Di mana misalkan ruang meeting itu ketika meeting secara di satu meja, sedangkan di sana di luar juga ngelihat, dia bisa berhadapan kayak langsung. Berarti frame-nya juga satu-satu ya? Yes, bisa satu-satu dan dia bisa automatically bergantian. Karena kan dibagi 4 ya, tapi secara bergantian supaya bisa kelihatan semua angle face-nya seperti apa. Seperti itu.
Oke, nah kalau tadi kita kan udah bahas tentang kameranya gitu ya. Kalau dari sisi mikrofon atau speakernya gimana, Mas? Oke, sebenarnya di sini sudah built-in speaker. Nah, kalau kan tadi saya bilang ini didesain untuk ruangan meeting sedang dan besar. Nah, kalau ingin yang besar atau ruang meeting yang cukup panjang sampai 40 orang atau sampai berapa orang, itu bisa tambahkan mikrofonnya menjadi 4 mikrofon. Oh. Jadi bisa tambah 4 mikrofon sekaligus seperti itu. Oke, keren. Karena ruang meeting Indonesia rata-rata panjang-panjang. Benar banget. Apalagi di kantor kita nih juga salah satunya ada ya cukup panjang juga dan kadang-kadang orangnya banyak gitu. Berarti solusinya yang bisa ditawarkan adalah menambah si mikrofon itu tadi ya. Sekali. Oke, nah kalau kita ngintip di depan tuh kayaknya ada tab juga, Mas. Iya. Nah, itu apa sih pelengkapnya si Logitech Rally Bar kah atau gimana? Jadi untuk yang di depan ini namanya tab IP itu buat kontrol dan dia bisa mengaktifkan juga segala macam. Nah, ini kelebihan dari sisi room solution. Jadi orang nggak perlu lagi bawa perangkat laptop atau segala macam untuk mengkontrol si Rally Bar ini. Jadi ini namanya udah room solution dan bisa integrasi. Kemudian Poinstar ini kan salah satu partnernya Google ya. Betul sekali. Bisa diintegrasikan ke Google Meeting Room. Google Meet-nya ya, oke. Yang on Android. Oh. Karena Logitech sudah support yang on Android. Seperti itu untuk Google Meeting Room-nya. Kalau tadi kita ngobrolin tentang konektivitasnya gitu ya terhadap meeting room gitu. Kalau misalnya dengan perangkat lain selain ini ada nggak Mas yang kompatibel gitu dari Logitech Rally Bar? Kalau kompatibelnya dengan Logitech yang pasti semua berkaitan dengan environment Logitech ya. Jadi ataupun sekarang ini kita sudah bisa integrasi dengan sound system atau audio system. Tinggal colok aja di sini kebetulan portnya kalau kita lihat di belakang ada cukup banyak. Cukup banyak port-portnya untuk USB, ada mic port, ada power, ada HDMI juga. HDMI, segala macam, ada HDMI 45, USB-C, juga ada ya. Juga ada cukup komplit. Jadi tinggal dicolok aja dekat ke USB itu bisa mengintegrasikan ke audio system. Oke. Nah, kalau pertama kali kita buka nih ya dari boxnya gitu, yang bisa kita dapetin tuh apa aja sih Mas ekspektasinya? Kayaknya ada sesuatu nih di bawah sini. Ini mikrofon dapat mikrofon ini sih remote maksud saya. Remote lalu satu paket seperti ini. Ini ada tutupannya nggak ada tutupannya. Jadi memang perangkatnya berupa hardware base, tapi dalamnya sebenarnya ada softwarenya juga. Oke. Jadi yang dimana dia bisa integrasi ke Google, Zoom, Teams, Skype, pokoknya any video conferencing software berarti ya? Yang room system. Yang room system ya. Betul sekali. Oke. Nah, ketika kita baru beli nih Mas Logitech Rally Bar ini, gimana sih proses pengaturan awalnya? Ribet nggak sih atau apa yang harus kita lakukan gitu? Sangat mudah ya, tinggal kalau jadi gini, kita bagi mekanismenya seperti apa. Kadang-kadang orang beli Rally Bar ini dia hanya VOD, jadi dia tetap menggunakan laptop. Itu pun masih bisa. Oke. Atau dia mau integrasi, misalkan saya mau pakai anggap aja Microsoft Teams on Windows, bisa juga. Oke. Gitu. Jadi dia memilih dulu mana yang akan mau dia pakai gitu ya. Habis itu ketika menggunakan misalkan saya mau pakainya Applian nih. Software base yang ada di sini, ini juga bisa. Jadi kita bisa milih Applian, ketika Applian dari di situ tinggal pilih lagi mau yang Zoom Room, Teams Room, Google Meeting Room. Jadi seperti itu sangat mudah dengan hanya next aja lah. Oke, berarti gampang ya. Jadi istilahnya langsung unboxing, langsung pasang, bisa langsung dipakai. Sip, betul. Oke. Nah, kalau boleh Mas Hari jelaskan nih, yang paling unggul dari Logitech Rally Bar itu apa sih dan kenapa customer gitu ya dan subscriber tuh harus milih Logitech Rally Bar? Wow, banyak banget ya sebenarnya. Mungkin satu-satu ya dari fisiknya dulu ya. Jadi kalau dari fisiknya, ini kameranya sudah optik. Itu mungkin nggak ada di yang lain. Gitu. Kalau digital sama optik kan pasti jauh berbeda ya. Ketika itu kalau digital ketika di zoom dia akan pecah. Betul.
Tapi kalau optik tuh beda, seperti itu. Lalu pertama itu. Kedua, prinsipalnya ada di Indonesia. Oke. Kantor kita dekat kok, Wisma BD46. Oke. Bisa ditelepon, segala macam. Itu sangat memudahkan. Dan kita RMA-nya itu warranty selama 2 tahun. Rusak kita ganti dengan yang baru. Oh, gitu. nice. Jadi nggak nunggu-nunggu tuh. Nunggu Jadi lama ya. segala macam. Dikirim dulu ke Singapura lah, inilah itulah. Harus transfer kemana-mana dulu, nunggu ya. Oke. Jadi banyak nih, dan yang paling penting kita banyak certified dengan collab lah, dengan perangkat-perangkat software. Iya. Dan itu certified sangat penting sekali. Kadang-kadang ada beberapa produk tuh yang terutama brand China itu tidak certified gitu, Iya. seperti itu. Oke, berarti dari sisi support ya, terutama pasti sudah akan dapat full support nih dari tim Logitech, karena ada juga presence-nya di Indonesia gitu ya, nggak ribet, dan pemeliharaannya pun dari segi garansinya juga ya. Wah, keren banget nih, berarti full support, full dari Logitech. Jadi kalau misalnya customer atau subscriber pada mau beli nih ya, pasti udah dapat benefit itu tadi di luar dari perangkatnya sendiri yang memang udah canggih banget. Oh, aku ada pertanyaan satu. Kita bisa trial dulu nggak sih, Mas? Wow, boleh dong. Bisa kan ya? Emang seperti itu. Iya, betul. Kayaknya itu pertanyaan mungkin yang ada dari para viewers di rumah gitu ya. Kalau misalnya mau coba di kantor gitu, bisa nggak sih? Dan kalau dari jangka waktunya gimana nih, Mas Hari? Maksudnya apakah ada TNC sendiri gitu ya? Kalau misalnya customer mau coba trial jangka waktu tertentu gitu? Bisa banget, tinggal tergantung kedua belah pihak ya, gitu. Jadi maunya misalkan mau 3 hari atau 1 bulan, 1 minggu ya, 1 bulan kelamaan. Nih lama-lama nggak dibalikin. Lama-lama nanti ini ya. Iya, ada hak milik nanti. 1 bulan, ya gitulah 1 minggu atau 2 minggu 1 lah. minggu, 2 minggu. Paling lama sih 2 minggu sih biasanya. Dan bisa udah kelihatan ya, misalnya kayak ternyata customer-nya butuh dari 3 ini butuh yang mana dulu. Betul. Gitu ya. Tapi 2 minggu kayaknya juga kelamaan juga ya. Kelamaan ya. Kelamaan juga karena kan karena udah bentuk video dan bentuk ini udah bisa langsung merasakan. Betul sih, betul. Dan bisa langsung lihat ya kayak dari kameranya, speaker, mikrofon dan lain sebagainya. Betul sekali. Oke. Nah, kalau misalnya customer di rumah atau sobat Poinstar ya pengen cobain langsung atau pengen langsung tertarik untuk purchase gitu ya. Kita sudah sedia juga, jadi dari Poinstar nanti silahkan bisa kunjungin website Poinstar ya. Kita ada page khusus nih untuk Logitech Rally Bar. Jadi bagi sobat Poinstar di rumah yang mau tahu lebih lanjut bisa menghubungi kita juga ya di email, ada di marketing@poinstar.co.id dan juga melalui salesperson kita. Oke, kalau kayak gitu, thank you so much Mas Hari udah datang ke Poinstar, dan nantikan episode selanjutnya karena kita akan bahas lebih lanjut tentang Logitech Sight. Nah, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.